kalau misalnya mau berbicara mengenai perubahan status di Facebook, seperti yang kita tahu ada juga seorang pribadi yang ingin merubah statusnya mungkin ya, dan dia punya sebuah Facebook dengan nama Yusuf Kala for President. Nah, ini ada di Facebooknya, di mana mulainya dari tanggal 1 September tahun lalu sampai dengan tanggal 21 Februari sudah beranggotakan 1.520 orang. Nah, apakah ini adalah salah satu cara JK untuk mengikuti jejak dari Barack Obama? Karena kita tahu untuk di Barack Obama di Amerika Serikat itu fans atau grassroots pendukungnya itu adalah mereka yang ditangkap dari Facebook. Apakah hal seperti ini sudah bisa diterapkan di Indonesia? Sudah bisa diterapkan apalagi untuk pemilihan presiden? Atau mungkin Facebook baru bisa hanya untuk jejaring sosial antar teman, antar media satu sama lain? Akan coba kita bahas sedikit bersama Mas Doni dan juga Eno yang juga adalah pengguna-pengguna Facebook. Teman Jakarta juga silakan telepon ke sini ya. Nah, Mas Doni, go ahead. Thank you. Sudah siap kalau di Amerika kan memang dia besar karena grassroots supportersnya adalah dari Facebook. Are we ready kalau di sini? Gini, jumlah pengguna internet di Amerika tuh jauh lebih signifikan. Ya. Itu satu. Kedua, mereka yang menggunakan rata-rata mereka sudah menggunakan internet. Kemudian pada saat si Barack Obama menggunakan Facebook, sebenarnya bukan Facebook doang. Iya. Dia ada YouTube, ada segala macam, sehingga Facebook adalah media komunikasi. Tapi yang dia mengkomunikasikannya dia pakai YouTube, pakai segala macam tuh ada tim yang lengkap. Nah, di Indonesia kalau saya lihat ini masih seolah-olah hanya dengan modal Facebook doang. Padahal ini ada seharusnya digabung dengan Facebook, dengan YouTube, dengan segala macam. Apalagi pengguna internet kita masih sedikit. Tapi sebagai start awal untuk mempengaruhi itu tadi yang piramida paling atas bisa. Tapi impactnya mungkin nanti pemilu yang 5 tahun berikutnya barangkali baru kerasa pakai Facebook, pakai YouTube seperti itu. Karena kebanyakan juga para caleg-caleg yang memang request ya menjadi teman gitu. Saya masuk ke situs Facebook mereka, update foto-foto mereka juga nggak banyak gitu. Jadi maksudnya cuma sekedar punya, setelah itu nggak di-maintain dengan baik, sayang sekali. Kasus dari Facebook gitu ya, misalnya tag foto dan segala macam yang akhirnya satu pihak merasa tidak suka, kemudian akhirnya mengarah kepada jalur hukum. Sudahkah ditemukan kasus seperti itu di luar maupun di Indonesia? Saya belum dengar seperti itu. Sebenarnya ada mekanisme begitu kita pakai Facebook itu ada privacy policy. Ujung kanan atas kecil tulisannya itu diklik. Tapi kayak disclaimer gitu tapi ya. Nggak semua orang mau. Itu sebenarnya kita bisa kita mau misalnya status berubah, nggak semua orang tahu tuh bisa kita itu foto kita mau di tag, dikirimin email otomatis semuanya tuh bisa kita atur masalah privacy. Tapi nggak semua orang tahu atau mau melakukan itu, sehingga by default apapun kita lakukan di Facebook akan tersebar. Walaupun itu sebenarnya bisa ini status gue nggak pengen deh kalau gue ubah semua orang tahu kayak gitu seperti itu. Tapi kalau udah gitu ngapain main Facebook? Kan gitu itu balik-baliknya. Nggak ada serunya juga. Jadi memang sebenarnya tujuannya memang untuk jejaring sosial dan juga untuk promosi sosial, ya. Karena kan kita sebenarnya gini, kita pengen tahu teman kita tuh ngapain sih, lagi mikir apa, simple status itu, cuma simple as that. Cuman efeknya yang panjang. Nah sebenarnya di Indonesia sudah ada undang-undang IT-nya kah Mas, atau a set of rules yang setidaknya mendikte lah untuk menjadi lebih baik? Atau undang-undang sih ada segala macam, tapi ini adalah sesuatu yang di luar ranah seperti itu, kecuali kita masukin pornografi. Ya itu lain lagi, Facebook juga nggak mau kalau pornografi kan. Tapi apakah undang-undang itu bisa mengurusin ini lain lagi, panjang lagi ceritanya. Yang ada di website seperti internetsehat.org itu kita bikin panduan-panduan bagaimana sih kalau misalnya untuk add friends, ada teman mau add kita lihat mutual friends-nya berapa? Teman dari teman kita berapa banyak? Kalau cuma 4-5 abaikan. Tapi kalau udah 20 berarti ada 20 orang teman kita yang kenal dia. Fine gitu. Berarti aman lah ya. Petunjuk kayak gitu. Ada strategi khusus lainnya untuk kita bisa meng-approve seseorang atau mungkin tidak meng-approve-nya? Ya kalau nggak kenal sih pengen di add. Tapi kadang-kadang udah bukan masanya banyak-banyakan teman kayaknya sekarang. Itu era Friendster kayaknya. Itu dulu Friendster banget emang benar. Ya. Yang penting selektif dan profit gitu doang sih. Gimana sejauh mana kita bisa memprotek privacy di dalam Facebook itu? Di Facebook saya itu lengkap
sampai kode dosen nasional, nomor telepon segala macam. Karena saya menyatakan itu sebagai portofolio dan mudah-mudahan saya nggak punya musuh di kemudian hari. Itu aja. Atau tidak melakukan kesalahan yang ketahuan orang. Kalau nggak ketahuan orang nggak apa-apa lah ya. Gitu. Tapi kalau kita sendiri nggak yakin atau kita public figure, di mana kadang-kadang dunia kita hitam dan putih seperti itu, hati-hati naruh nomor telepon, naruh email segala macam gitu, alamat rumah. Jadi tergantung peruntukan Facebook kita untuk apa. Di situ. Dan ladies first. Kalau cuma nama, hobi, preference dan lain-lain itu sih mungkin masih aman ya. Tapi kalau udah bener-bener nomor-nomor personal sekali, unless memang kita ingin dikenalnya lewat cara itu, mendingan jangan ditaruh ya. Betul. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita bikin Facebook adalah supaya kita dikenal orang, adalah semakin banyak data kita di submit. Semakin di submit, teman-teman lama kita semakin tahu kita. Tapi itu berimbang balik dengan masalah privacy. Jadi kita harus ambil titik tengahnya di mana itu tadi. Dan memang tentunya parameternya, batasannya ya kita sendiri yang monitor ya Mas ya. Karena nggak ada orang lain. Jadi artinya untuk Indah dan juga teman-teman lainnya, Anda sendiri harus tahu juga kalau Anda ingin masukkan nomor telepon atau data pribadi yang lebih lengkap, Anda juga harus berpikir bahwa ini mengandung resiko lainnya, yaitu orang akan semakin tahu dan mungkin orang akan datang ke tempat Anda dan seterusnya. Kita masih akan terus ngobrol-ngobrol tentang Facebook di Pagi Jakarta. Jangan kemana-mana, kalau mau share silakan.